Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Orang-orang itu adalah temanmu. Han Li memeriksa medali di tangannya dan menyimpannya. Setelah melirik orang lain di belakangnya, Gu Tianqi bertanya dengan sedikit khawatir, rekan-rekan Taois ini adalah kenalan saya baru-baru ini. Kami telah memutuskan untuk bepergian bersama karena kami bertujuan untuk memasuki Istana Malam Utara bersama. Apa ada yang aneh? Han Li memfokuskan pandangannya pada seorang wanita cantik muda di antara mereka dan dengan dingin tersenyum, pasti ada seseorang di antara kalian yang salah. Apa? Gu Tianqi bertanya dengan heran. Han Li menyeringai dan dengan tenang berkata, ada setan yang bercampur di antara kalian. Bukankah menurutmu itu agak aneh? Iblis. Ekspresi Gu Tianqi sangat berubah dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat kultivator wanita. Para kultivator lainnya terkejut dan menjauh dari wanita itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan jantungnya melonjak. Dia buru-buru menjelaskan, senior pasti bercanda. Saya adalah murid dari klan Ning wilayah Suang. Bagaimana saya bisa menjadi iblis? Ketika pemuda dari sebelumnya melihat penampilan kaget kultivator wanita, dia buru-buru berbicara ketika yang lain memasang ekspresi ragu-ragu, itu benar, senior. Apakah kamu salah? Rekan Daois Ning adalah anggota sejati dari klan Ning. Aku sudah bertemu beberapa kali. Han Li mendengus, sebuah fragmen jiwa yang sepele berani berpura-pura tidak tahu di depanku. Ungkapkan dirimu. Setelah itu, Han Li menjangkau ke arahnya dan cahaya berkedip dari atas kepalanya. Tangan biru besar muncul dan meraihnya. Begitu tangan itu muncul, sosok wanita yang terkejut itu bergetar dan langsung berubah menjadi kebencian. Kemudian, sosoknya kabur dan melesat setinggi 60 meter ke udara. Apalagi kultivator kondensasi Qi, kecepatan ini tidak mungkin dimiliki oleh kultivator formasi inti. Han Li menyeringai dan melambaikan lengan bajunya, melepaskan garis kuning yang menghilang di detik berikutnya. Pada saat berikutnya, muncul di atas kepala wanita itu untuk memperlihatkan tongkat biksu setinggi 1 kaki. Han Li melemparkan segel mantra pada harta karun itu dan itu kabur, ukurannya meningkat secara besar-besaran sampai mengambil bentuk hantu harimau setinggi 10 meter, dengan ganas menerkamnya. Wanita muda itu tidak punya waktu untuk bertindak. Dia menyemburkan ki iblis hitam untuk memblokir serangan. Ledakan besar terdengar dan cahaya kuning berkedip-kedip. Ki hitam dibubarkan oleh serangan itu, tidak memberikan perlawanan sedikit pun dan tongkat itu jatuh di atas kepala wanita itu. Wanita itu menjerit dan tubuhnya segera jatuh di udara. Sementara itu, siluet hitam terbang keluar dari tubuh wanita itu dan berputar di udara sebelum melesat ke tanah. Kemudian, guntur terdengar dan jaring petir keemasan muncul di atas kepala sosok hitam itu. Sebelum dia bisa bereaksi, jaring jatuh di atasnya. Tiba-tiba, letusan berulang terdengar dan iblis hitam itu tidak ada lagi. Tindakan yang hampir instan ini membuat para kultivator kondensasi Qi tercengang. Han Li melambaikan tangannya, membuat tongkat biksu itu menyusut dengan gemetar sebelum memanggilnya kembali ke lengan bajunya. Setelah selesai, Han Li melemparkan botol biru ke arah Gu Tianqi. Pria parubaya itu menangkapnya. Pil obat seharusnya membantumu melewati yang pertama. Pertimbangkan itu untuk ditukar dengan Soul Stabilizing Medallion. Dengan mengatakan itu, cahaya biru berkobar di sekelilingnya dan dia terbang, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Ketika pria parubaya itu terbangun dari kagetnya, dia dengan erat menggenggam botol itu dengan kejutan yang menyenangkan. Kemudian, para kultivator terdekat berteriak ketakutan. Wanita muda yang sebelumnya jatuh bangun. Tampaknya staf biksu Han Li tidak meninggalkan luka di tubuhnya. Dengan medali di tangannya, dia terbang ke Istana Malam Utara. Dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya sambil tersenyum.
Fragmen jiwa dari binatang iblis bermutu tinggi masih tertinggal di dalam tubuh wanita muda itu. Dari kekuatannya, setidaknya itu tampaknya milik binatang iblis kelas 8. Iblis itu cukup lihai untuk bisa menyembunyikan pecahan jiwa di dalam tubuh wanita itu tanpa sepengetahuannya. Jika dia benar-benar berhasil masuk ke sekte, iblis itu akan bisa lolos menggunakan tubuhnya. Karena Han Li menemukan ini secara sepintas, dia pikir dia akan memusnahkan fragmen jiwa karena itu akan membutuhkan sedikit usaha dan mencegah keributan saat dia mengunjungi sekte tersebut. Mungkinkah binatang iblis itu menyelinap ke dalam sekte melalui metode yang begitu cerdik untuk intisari es? Lagi pula, dia telah mendengar bahwa Istana Malam Utara tidak pernah menyebarkan informasi tentang hilangnya intisari esnya. Pasti ada alasan mengapa mereka menutupinya. Saat pikirannya mengembara, dia terbang secepat sambaran petir dan segera menemukan dirinya dalam badai dengan hujan es seukuran kepalan tangan. Hujan es dari badai berkilauan dan tembus cahaya, berderai di penghalang cahayanya dengan bunyi gedebuk seolah terbuat dari batu. Tapi pada kultivasi Han Li saat ini, hujan batu es besar berada di bawah perhatiannya. Setelah terbang selama 1 jam, mata Han Li berbinar saat melihat hujan es dan salju tiba-tiba menghilang di sekelilingnya. Dia melihat sebuah kota yang dibangun dari es tidak jauh di depannya. Bangunan-bangunan berkilau dengan cahaya dari kejauhan, memantulkan sinar matahari sebagai pelangi. Dia juga melihat beberapa awan putih berkilauan kota. Jejak keheranan muncul di wajah Han Li. Namun, pandangannya dengan cepat jatuh ke gunung besar di belakang kota. Gunung itu sangat besar menurut standar fana, setidaknya mencapai ketinggian 30.000 meter. Tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan Gunung Kunwu. Tapi yang benar-benar mengejutkan Han Li adalah gunung itu berbentuk pilar raksasa. Itu bahkan tertutup lapisan es yang sangat dalam. Jika bukan karena jejak hijau yang muncul dari gunung, dia pasti percaya itu seluruhnya terbuat dari es. Dia tidak dapat melihat ke gunung bahkan dengan Bright Side Spirit Eyes, tetapi dia dapat melihat sekelompok bangunan berkilauan di atasnya, yang dia yakini sebagai Istana Malam Utara. Namun, Han Li tidak segera pergi ke kota. Daerah di sepanjang jalan tampaknya hanya terdiri dari gletser biasa, tetapi ada batasan tak terlihat yang ditempatkan di antara mereka. Sebagai master formasi mantra yang ulung, Han Li merasakan bahwa menakutkan untuk dilihat. Seandainya dia dengan ceroboh menyerang, dia takut akan mengaktifkan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, begitu dia lolos dari badai salju, beberapa seberkas cahaya keluar dari kota untuk menemuinya. Han Li mengangkat alisnya ketika melihat ini, tetapi sebuah pikiran melintas dari benaknya dan dia melihat medali di tangannya. Medali tidak hanya memandu jalan, tetapi juga memungkinkan Istana Malam Utara mengetahui keberadaan para kultivator yang ingin memasuki sekte tersebut. Saat dia memikirkan ini, seberkas cahaya langsung tiba di hadapannya, seorang pria paruh baya dengan ekspresi halus dan 2 wanita, semuanya mengenakan jubah putih. Pria itu memiliki kultivasi formasi inti dan kedua wanita itu adalah kultivator yayasan pendirian. Ketika pria itu melihat Han Li lebih dekat, jejak alarm muncul di wajahnya dan dia buru-buru membungkuk. Junior ini adalah pelayan istana luar Siyun. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat dan bisnis Anda datang ke sini? Ketika para kultivator ini melihat Han Li muncul dari badai salju, mereka tahu dia bukan kultivator biasa, tetapi mereka tidak mengharapkan kultivator Naschensol, apalagi kelas menengah yang tidak dikenal. Ini menyebabkan mereka menjadi gugup. Han Li dengan tenang menjawab, "Kamu tidak perlu tahu namaku. Saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman, salah satu tetua sekte Anda." Ketika Siyun mendengar jawaban Han Li, wajahnya rileks dan dia bertanya dengan nada ramah, "Bisakah kamu memberi tahu kami senior mana yang sedang dibicarakan? Saya akan segera membuat laporan."
Han Li perlahan berkata, saya telah bertemu peri Bai Yaoi beberapa tahun yang lalu. Apakah dia hadir? Bibi Bai. Dia ada di dalam sekte, tapi saya percaya dia saat ini dalam pengasingan. Saya akan segera mengirimkan jimat transmisi suara kepadanya. Mohon tunggu sebentar. Wajah Si Yun tampak lega dengan jawaban Han Li, dan dia segera mengirim jimat. Untuk saat ini, Han Li tetap diam, tapi matanya mengembara dan mengamati pemandangan. Si Yun berkedip dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian seberkas merah terbang keluar dari badai salju 400 meter di belakang mereka. Jeritan terdengar dari pukulan itu dan dengan cepat berbalik ke arah mereka. Sebelum pukulan itu tiba di depan mereka, pukulan itu mengeluarkan tawa yang hangat. Apakah rekan Daois ini datang mengunjungi istana kita? Siapa namanya? Ketika cahaya memudar, seorang pemuda pucat dengan rambut putih. Han Li menyipitkan matanya dan memeriksa orang di depannya. Dengan sapuan indera spiritual, dia menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator Midnas Chainsaw seperti dirinya. Sebelum Han Li bisa menjawab, Si Yun dengan senang hati mengambil langkah maju dan dengan hormat memberi hormat kepada kultivator, murid ini dengan hormat memberi hormat kepada Paman Bi. Apakah perjalanan Anda damai? Tembok es setinggi 100 meter yang mengelilingi kota itu tidak luar biasa tingginya, tetapi materialnya yang tembus cahaya dan berkilau memesona. Tapi yang sangat menarik perhatian adalah bahwa dinding itu tampak mulus seluruhnya. Tidak ada petunjuk sedikit pun bahwa batu bata pernah digunakan. Di gerbang kota, ada selusin kultivator berpakaian putih yang berjaga. Kultivasi tertinggi di antara mereka adalah pada pendirian yayasan, tetapi yang lebih penting, beberapa kera putih berjongkok di antara mereka. Memiliki rambut panjang seputih salju dan sepasang mata hijau yang mengancam. Kera adalah makhluk roh yang telah lama menyesuaikan diri dengan salju. Meskipun kultivasi tidak terlalu tinggi, sangat cerdas dan mudah dijinakkan, menyebabkan banyak kultivator utara membesarkan mereka. Namun, kera di dinding sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kera salju, dan ki iblis mereka mengungkapkan menjadi binatang iblis peringkat 4 dan 5, setara dengan kekuatan kultivator yayasan pendirian. Ini menarik perhatian pada Han Li. Sebagai sekte teratas di utara, Night Palace pasti memiliki teknik orisinal untuk memelihara kera ini. Ketika para kultivator di dinding melihat pemuda pucat dengan rambut beruban, mereka berulang kali memanggilnya sebagai leluhur Ren. Penatua Ren mendengus dan berjalan melewati gerbang. Ketika melihat Han Li mengikuti leluhur, mereka tidak berani menanyai. Tapi saat Han Li melewati gerbang, kera salju tiba-tiba bertingkah aneh. Makhluk roh merengek dan mundur dari Han Li dengan panik. Dalam waspada, para kultivator istana malam utara memarahi binatang buas, tetapi kera melanjutkan, berbaring di dada dan menutupi bagian belakang kepala dengan tangan, menunjukkan ketundukan kepada Han Li. Ketika Penatua Ren melihat ini, dia berteriak dan menatap Han Li dengan ekspresi aneh. Apakah kamu memiliki binatang roh tipe kera bermutu tinggi? Meskipun kera ini tidak terlalu kuat, indera mereka sangat tajam. Ketika Han Li mendengar ini, dia tahu kera salju merasakan binatang jiwa menangis dan bertindak karena ketakutan. Dia dengan acuh menjawab, saya punya satu, tapi tidak terlalu kuat. Saya jarang menggunakannya. Penatua Ren tersenyum dan menjatuhkan masalah itu saat mereka memasuki kota es. Jalan utama kota dimulai dari gerbang kota dan sangat lebar. Lapisan es halus mengaspal permukaannya. Di kejauhan, semua kultivator tingkat rendah mengenakan pakaian kuning dan putih. Gedung-gedung berderet di pinggir jalan dengan teratur. Lebih tepat menyebutnya benteng. Sebelum Han Li dapat memeriksa kota lebih jauh, Penatua Ren terbang ke arah gunung besar di ketinggian rendah. Wajah Han Li menunjukkan sedikit terkejut dan mengejarnya. Beberapa saat kemudian, keduanya mendarat di platform di tengah gunung. Penatua Ren berseri-seri pada Han Li dan menjelaskan,
mulai sekarang, Saudara Han harus mengikutiku dengan berjalan kaki karena bagian atas gunung memasuki ruang lingkup istana bagian dalam. Saya seorang penatua di sana, tetapi bahkan saya harus mematuhi aturan." Han Li mengangguk, dan keduanya perlahan menaiki tangga transparan yang diukir dari es. Tidak banyak murid yang diizinkan memasuki istana bagian dalam, tetapi beberapa orang yang mereka temui di sepanjang jalan memberi hormat kepada pemuda pucat itu. Selain itu, sesepuh memperlakukan murid-murid ini secara berbeda dan tersenyum kepada mereka tidak peduli tingkat kultivasinya. Han Li merasa bahwa para kultivator istana dalam ini semua memiliki bakat luar biasa, dan di sepanjang jalan, dia menemukan 4 batasan menakutkan yang membuatnya merinding. Tampaknya sekte tersebut memiliki Grandmaster formasi mantra yang cerdik. Ini semakin menggelitik minat Han Li pada sekte tersebut. Dia harus melihat apakah dia bisa berkomunikasi wawasan formasi dengan ahli tersebut atau tidak. Saat pikiran muncul di kepalanya, dia mengikuti pemuda pucat itu ke jalan yang lebih tidak jelas. Ketika mencapai ujung, mereka berdiri di depan dinding es raksasa setinggi 1 kilometer. Ketika Han Li melihatnya, dia mengangkat alisnya dan melihatnya dengan sedikit kagum. Pemuda pucat itu mengangkat tangannya dan dia melepaskan ubin batu giok yang bersinar dengan cahaya hijau. Kabut perak muncul dan membungkusnya sebelum masuk ke dinding es. Sesaat kemudian, dinding itu bergetar dan membelah di tengahnya, menciptakan lorong selebar 6 meter. Penatua Ren menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bangunan di puncak gunung hanya untuk pertunjukan. Sebenarnya, mereka digunakan sebagai tempat tinggal untuk kultivator tingkat rendah sekte dalam. Murid kelas atas tinggal di perbatasan naga Arktik tersembunyi, lokasi sebenarnya dari istana kami. Jika Anda bukan teman baik junior Sister Bai, saya tidak akan berani membawa Anda ke sini. Han Li tersenyum, tetapi dia tidak peduli tentang masalah itu. Apa yang disebut perbatasan naga Arktik tersembunyi ini terkenal di utara. Itu hampir tidak bisa dianggap rahasia. Kalau tidak, mengapa Penatua Ren ini membawanya ke sini, atau agar Bai Yaoi memberitahunya tentang tempat ini? Yang lebih menonjol adalah bagaimana orang ini berusaha sedemikian rupa untuk berteman dengannya, meskipun baru pertama kali mereka bertemu. Hal ini membuat Han Li bingung dan membuatnya melihat Tetua Ren dengan lebih hati-hati. Tetapi ketika Han Li ditawari masuk ke dalam, dia tidak menolak dan berjalan ke dalam dengan Tetua Ren. Panjang lorong itu hanya 3 meter. Dia terlihat terkejut dari wajahnya setelah apa yang dia lihat di ujung sana. Ada lembah hijau yang dipenuhi dengan kehidupan musim semi. Dipenuhi dengan sinar matahari yang cerah dan tanaman yang jarang terlihat. Lembah itu terbentang beberapa kilometer dan tertutup oleh dinding pegunungan hijau. Namun, ada beberapa bangunan batu giok yang dibangun di dinding dengan tampilan indah dan sempurna. Di tengah-tengah lembah, ada 3 aula besar yang diukir dari batu giok putih yang tampaknya menempati sepertiga dari luas lembah. Han Li melirik mereka dengan sedikit perubahan ekspresi tetapi keheranan memenuhi hatinya.